Hai semuanya, ketemu lagi dengan aku Pinkan. Di video kali ini aku mau share ke kalian tentang pemeriksaan kesehatan untuk pramugari. Jadi kemarin pas banget minggu kemarin, aku itu melakukan yang namanya MEDEX atau Medical Examination. Karena kita tuh pramugari setiap setahun sekali kita melakukan yang namanya MEDEX. Ya, jadi wajib, harus kudu. Ya, kalau nggak dilakuin nggak bisa terbang. Ya, jadi kemarin pas aku MEDEX, aku rencananya tuh mau ngerekam jadi kita MEDEX-nya itu di Balai Kesehatan Penerbangan. Mau ngerekam, cuman kemarin itu aku MEDEX-nya itu hari Senin dan rame banget, bener-bener rame, dan aku malu. Jadi aku nggak ngerekam apa-apa. Cuman ada di Instagram aku, di Instastory. Mungkin kalau kalian followers Instagram aku, kalian pasti lihat gitu keadaan di Balai Kesehatan Penerbangan. Tapi di video kali ini aku nggak nunjukin seperti apa karena waktu itu aku bawa kamera, aku udah rencana gitu mau ngerekam, tapi pas aktualnya aku malu, jadi aku nggak ngerekam sama sekali. Oke, jadi aku akan cerita ke kalian kemarin aku MEDEX tuh seperti apa, step-stepnya seperti apa. Oke, yang pertama kita tuh datang harus pagi banget karena pendaftarannya itu ditutup jam 8 pagi kalau nggak salah. Jadi masuk ke ruangan, masuk ke dalam, terus abis itu daftar, tulis, isi absen gitu. Abis isi absen, tunggu namanya dipanggil, terus abis itu kita kasih, pas udah dipanggil nih, kita kasih kertas yang hasil MEDEX yang sebelumnya. Jadi kan kita abis MEDEX, kita dikasih kayak kertas kecil gitu kan, jadi itu yang kita bawa-bawa pada saat terbang gitu, yang menyatakan kalau kita sehat gitu. Jadi kertasnya itu kita kasih ke bapaknya, terus abis itu bapaknya kasih kita form itu, di form itu kayak ada daftar apa aja yang harus kita cek gitu. Nah, abis aku ambil form, abis itu ada periksa urin, ya kan, periksa urin. Abis periksa urin, aku ke tempat pemeriksaan darah, cek darah gitu. Nah, aku ke situ, diambil darah aku itu biasanya tahun kemarin itu 2 tabung ya, yang pokoknya yang kecil itulah, 2 tabung ya, kita bilangnya tabung aja lah, 2 tabung. Nah, tahun ini aku lihat 3, ada 3 deh kalau nggak salah. Aku juga nggak terlalu merhatiin karena yang kemarin itu berasa gitu, kayak sakit gitu, jadi aku nggak terlalu merhatiin ada berapa yang diambil karena itu cepat, benar-benar abis masukin jarumnya langsung keluar, udah langsung selesai gitu. Nah, abis itu aku ke lantai 2. Di lantai 2 itu yang pertama aku periksa telinga. Jadi kalau periksa telinga itu kita kayak masuk di dalam box gitu, dalam kotak kedap suara mungkin. Depannya itu kaca, bukan kaca buat ngaca ya, tapi bening gitu. Terus kita bisa ngelihat aku nggak tahu perawatnya atau pokoknya yang meriksa kita lah gitu. Kita ngelihat dia, terus abis itu kita harus pakai headset gitu kan, di dalam kita pakai headset. Terus nanti ada kayak tombol gitu, jadi kita pegang di headsetnya itu tuh ada nyangkut sama kayak tombol gitu. Terus abis itu jadi kalau kita ngedenger suara dari si headsetnya ini, kita tekan. Kalau udah nggak denger, kita lepas. Jadi kayak gitu. Jadi awalnya tuh aku diperiksa kayak telinga kanan dulu, tekan dari suara yang paling gede gitu sampai suaranya sampai kecil banget gitu. Terus habis itu telinga kiri, udah langsung masnya kayak gini, thumbs up. Terus itu udah keluar gitu, gantian sama yang lain. Next, dari telinga aku ke pemeriksaan mata. Nah, aku masukin form yang tadi yang kita dikasih form, kita kasih. Terus habis itu nanti tunggu nama kita dipanggil. Terus bapaknya nanti nanya. Waktu itu sih aku kemarin ditanyain, udah pakai kacamata belum? Aku bilang belum, karena puji Tuhan dari tahun ke tahun mata aku masih bagus, dan kemarin juga masih bagus. Jadi aku suruh duduk, terus habis itu dikasih buku gitu, tulisannya yang paling kecil, yang paling bawah gitu. Aku ngeliat, terus ayo baca. Aku baca, terus habis itu kita periksa yang dari jauh itu, yang jadi kayak di depan itu ada tulisan agak jauh. Terus kita disuruh tutup mata setengah gini, baca huruf. Terus habis itu suruh ini lagi, baca huruf. Habis itu kayak tes buta warna gitu loh, yang di buku. Terus ada bulat-bulat
kayak bulat-bulat, terus ada angka di tengahnya. Aku juga nggak ngerti sih itu namanya apa. Terus abis itu kita disuruh lihat angka berapa, dan waktu itu aku cepet, ya udah langsung oh oke, gitu. Jadi untuk yang lain aku tanya kan, kamu matanya minus? Iya mbak, gitu. Oh minus berapa gitu, terus periksanya gimana? Nah dia cerita, jadi dia periksanya itu kalau misalnya dia udah berkacamata atau udah ada minus sebelumnya, jadi dia periksanya nggak cuma itu doang, tapi kayak yang di alat, kalian tahu nggak sih kalau di optik kan ada alat yang buat ngecek mata kan? Nah mereka pakai itu yang matanya udah minus kayak gitu. Terus abis periksa mata, aku ke dokter fisik. Jadi sebelum masuk ke ruangan dokter, aku diperiksa dulu tekanan darah, terus berat badan sama tinggi. Terus abis itu tunggu dipanggil namanya nanti ke dokter fisik. Jadi pas kita masuk, dokter tanya ada keluhan nggak gitu, beberapa hari ini atau minggu ini ada keluhan atau enggak gitu. Kalau misalnya kebetulan aku kemarin enggak, jadi oh enggak dok, ya udah. Jadi kita disuruh tiduran, terus diperiksa telinga. Jadi kayak telinganya kalau nggak salah aku nggak tahu sih diapain, kayak ditembak gitu, tau nggak sih? Bukan ditembak sih, apa ya? Pokoknya apalah gitu yang dimasukin, aku juga nggak tahu. Sebelah, terus abis itu dia periksa, disuruh buka mulut gini ya. Terus abis itu mungkin dia ngecek tenggorokan kali ya, atau apa, aku juga nggak tahu. Terus abis itu di dada diperiksa gini-gini. Terus abis itu udah, terus abis itu ke ruangan buat ronsen radiologi. Abis itu buka, di dalam ruangan itu kita ada ruang gantinya gitu. Jadi udah buka baju segala macam, buka anting, buka kalung, terus pakai baju yang dari mereka gitu. Terus abis itu ke tempatnya satu-satu gitu, ganti-gantian. Terus kayak dada kita tuh ditempelin di alatnya itu, dada. Terus tangan kita juga modelnya tuh kayak gini. Terus abis itu ditempelin, terus disuruh tarik nafas gitu. Jadi tarik, terus kayak di scan gitu, udah deh, udah selesai. Abis itu ganti baju lagi, keluar lagi, terus abis itu periksa gigi. Nah periksa gigi kemarin kalau aku disuruh, jadi aku ada giginya ada yang berlubang satu tapi belum begitu parah. Jadi yang kemarin kan aku ada satu lagi yang udah aku tambal kan. Nah yang ini ada satu lagi, kata dokter nanti ditambal ya katanya gitu. Udah habis periksa gigi selesai. Nah cek formnya itu kan semuanya kita masukin di dokter dan udah ditanda-tandain kan, jadi udah dikasih sign gitulah. Kalau aku misalnya aku udah selesai periksa mata, dikasih sign di bagian mata, dikasih sign di bagian telinga, dikasih sign di bagian gigi kayak gitu, fisik segala macam. Nah kalau udah semua, aku turun ke bawah, terus aku kasih formnya ke kasir. Nanti udah deh, udah bisa makan, udah selesai pemeriksaannya, udah bisa makan, udah makan segala macam, balik lagi tinggal tunggu hasil, nanti dipanggil satu-satu. Terus habis itu kalau misalnya lulus, disuruh langsung tanda tangan, diambil kertasnya, pulang. Kalau misalnya nggak lulus, nanti dikasih tahu misalnya kamu nggak lulusnya misalnya kolesterol atau asam urat atau apalagi ya, giginya mungkin terlalu banyak lubangnya, jadi harus ditambal dulu, baru periksa dokter lagi, baru dilulusin kayak gitu. Terus atau nggak mata, harus ada kacamata dulu baru datang lagi kayak gitu. Nah bedanya kan, aku kan udah beberapa kali Medex kan, bedanya sama yang untuk yang baru mau masuk pramugari gitu. Jadi sebenarnya aku juga nggak terlalu tahu ya, cuman kalau dibandingin sama aku yang kemarin yang dulu banget aku ikut awal pemeriksaan kesehatan, jadi dulu kita ada pemeriksaan untuk tambahannya ya. Jadi selebihnya tuh sama kayak yang aku jelasin tadi untuk anak baru, tambahannya itu ada pemeriksaan paru-paru, pernapasan. Jadi kayak kita disuruh tiup yang aku lupa, iya ditiup kayaknya deh. Yang ditiup itu sampai apa gitu, aku lupa, pokoknya itu cek pernapasan. Terus abis itu untuk dokter fisiknya nggak cuman kayak aku sebutin tadi, tapi itu bener-bener dari atas sampai ke bawah untuk dokter fisik. Itu aja sih bedanya. Selain itu nggak ada lagi kayaknya deh, cuman itu doang. Jadi buat kalian yang berminat untuk jadi pramugari, kalian nggak usah takut. Selama kalian sehat, pasti kalian bisa. Oke, semangat. Semoga video ini bermanfaat buat kalian, dan jangan lupa di like kalau kalian suka. Jangan lupa subscribe channel aku karena masih banyak banget cerita tentang pramugari yang akan aku share di sini. Dan kalau kalian mau nanya-nanya, komen aja di bawah. Aku pasti balas. Oke, bye. Oke, itu aja dari aku.
Oke, itu aja dari aku. Kalian subscribe sudah menonton. Thank you for watching. Oke, itu aja dari aku. Semoga itu aja video dari aku. Oke. I'm in love with the shape of you.